Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ardiansyah, NPM 20.01.1018.0255. Di sini saya akan mempresentasikan materi multi grading. Yang pertama ini adalah landasan teori. Dalam ternak unggas itu ada dua bentuk pemasaran. Yang pertama pemasaran dalam bentuk hidup, yang kedua itu dalam bentuk yang sudah diproses atau juga bisa disebut karkas. Nah, untuk bentuk yang sudah diproses ini ada dua bentuk. Ada bentuk dress, ada juga bentuk dari tukuk atau cut up. Dress sendiri ini adalah bentuk karkas yang telah diproses tanpa darah dan tanpa bulu. Sementara dari tukuk ini adalah bentuk karkas hasil proses tanpa darah, bulu, shank, jeroan, kecuali leher dan kiblat. Setelah kelas dari unggas ini ditetapkan, akan dilakukan pemeriksaan kondisi dengan tujuan untuk mendeteksi apakah unggas tersebut terdeteksi memiliki penyakit atau uji kelayakan gitu, apakah unggas ini layak dikonsumsi oleh manusia. Nah, kondisi-kondisi ini menyangkut perlindungan, kebersihan, keutuhan, proses, dan pengapakan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ini akan dikembalikan lagi untuk memperoleh processing tambahan. Kalau tidak mungkin dilakukan, maka ini akan diklasifikasikan sebagai no grade. Hal ini disebabkan tidak akan diperbolehkan oleh petugas yang berwenang atau juga disebut craftsmanship, tepat saja di grading gitu. Nah, untuk grade tukuk sebelum di grading ini harus diperiksa kelayakannya maupun kesehatannya sebagai bahan makanan manusia gitu oleh craftsmanship tersebut. Nah, di sini yang tergolong sebagai no grade itu apabila memiliki tanda-tanda tersebut. Untuk grade tukuk itu pinpeternya menonjol, ada memar ada memar yang memerlukan pemotongan kembali, lalu ada paru-paru dan organ kelamiknya ini udah nggak lengkap atau terbuang, bagian-bagian dari trakea atau vestigal dan vestigal veter. Untuk dress, ini kepalanya kotor dan banyak darah, karkasnya juga kotor banyak darah, pen kotor, kaki kotor, dan bulu-bulunya ini masih ada terdapat pada karkas. Nah, di sini ada penilaian karkas dan ayam hidup. Sebelum menjadi karkas ini, ayam hidup ini harus melalui proses karkasing. Nah, prosesnya apa aja? Saya jelaskan, ada stunning, ayam ini akan di-strum dengan arus listrik. Lalu ada killing. Killing ini ayam dipotong di bagian leher, di belakang rahang bawah ini dipotong sampai saluran pernafasannya juga terpotong. Lalu ada bleeding. Bleeding ini adalah pengeluaran darah selama 30 detik kurang lebih. Lalu ada scalding. Dan ini setelah dilakukan bleeding akan dicelupkan ke dalam air hangat dengan suhu 60 derajat selama 60 detik. Lalu ada flaking. Ini pencabutan bulu. Ini dapat dilakukan menggunakan mesin atau menggunakan manual atau tangan. Lalu ada evisceration. Ini adalah pengeluaran seluruh organ dalam. Dan yang terakhir ini adalah pemotongan bagian kepala dan leher serta kaki. Nah, untuk penilaian karkas ini meliputi conformation. Conformation ini adalah adanya penyimpangan-penyimpangan pada struktur yang menurunkan daya tarik karkas. Nah, lalu ada flashing. Flashing ini adalah karkas yang diklasifikasikan sebagai kualitas A dan mempunyai dada yang terisi penuh, lebar, dan panjang dengan perdagingan yang baik. Lalu ada fat. Pada kualitas A, bagian dada, pinggul, punggung, dan tulang capit ini harus tertutup oleh lemak secara baik. Lalu yang keempat ada freedom from pinfater. Dengan adanya pinfater ini akan menambah kinerja bagi konsumen. Oleh karena itu hal tersebut digunakan
sebagai salah satu kriteria untuk menilai kualitas karkas. Yang kelima ini ada freedom from cuts, tear, and broken bones. Jadi irisan, sobekan, dan kulit yang lepas serta tulang yang patah dan persendian yang lepas ini akan menurunkan daya tarik pada karkas tersebut. Lalu ada penilaian ayam hidup. Ini meliputi apa saja? Yang pertama ini ada health and vigor. Kita bisa amati gitu dengan cara ayamnya ditempatkan di atas baki. Jadi ayamnya ini harus tenang. Lalu amati jengger, mata, tungir, dan bulu sekitarnya. Lalu sesuaikan dengan ayam-ayam standar pada umumnya. Yang kedua ini ada feathering. Ini kita harus amati seluruh bulu yang ada pada ayam tersebut atau unggas tersebut. Lalu amati apakah ada bagian yang tidak ada bulunya atau juga apakah ada pin feather atau tidak. Lalu sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Yang ketiga ada conformation. Di sini lihat ayam dari depan apakah bentuknya ini baik atau tidak. Amati bagian dada, punggung, sayap, serta kaki apakah ada penyimpangan atau tidak. Lalu sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Selanjutnya ini ada flashing. Coba amati dan raba bagian dada dan paha apakah penuh daging atau tidak. Lalu sesuaikan juga dengan standar penilaian ayam hidup. Lalu ada fat atau lemak. Di sini bisa diamati juga di bawah kulit dengan cara cubit kulit pada bagian perut sambil dirasakan apakah ada lemak atau tidak. Lalu sesuaikan juga dengan standar penilaian ayam hidup. Dan yang terakhir ini ada defect. Coba diamati persendiannya apakah ada yang lepas atau tidak. Amati juga pada bagian yang ada dagingnya apakah ada yang memar atau tidak. Lihat juga bagian kulit dada apakah ada penebalan. Lihat juga bagian shank dan telapak kaki apakah ada penebalan atau tidak. Lalu distandarkan kembali dengan dengan penilaian ayam hidup. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.